bersama kami di spesial program. Pemirsa, saya akan langsung ke Pak Soleh. Pak Soleh, saya ingin Anda menanggapi dulu mengenai pernyataan dari Mas Suruh tadi yang mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada fungsinya itu ada nama dan kemudian gambar dalam kertas suara yang kita coblos. Yang disampaikan oleh Pak Sururi ini bukan argumentasi konstitusional. Mestinya kalau mau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, argumentasinya harus konstitusional. Contoh misalnya, sama sekali tidak menyebut pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kapan kedaulatan itu dipengawajannya? Yaitu pada saat 5 tahun sekali dalam pemilu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan pemilu, maka kita bicara soal pasal 22 ayat 1. Pemilihan itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, adil. Langsung itu harus dimaknai, ini saya sampaikan ini di Mahkamah Konstitusi hari Kamis kemarin, rakyat tanpa ada halangan partai dia bisa menentukan mau milih si A, si B. Jadi langsung itu bisa serentak, bisa juga antara rakyat dengan calegnya itu tidak ada sekat. Yang kedua, di dalam undang-undang dasar ini juga pemilu itu asasnya bebas. Bebas bagi masyarakat untuk memilih siapapun. Mau milih partai boleh, mau milih caleg juga boleh. Dan itu tertuang di dalam undang-undang sistem proporsional terbuka. Yang ketiga, asas pemilu kita itu adil. Ini diatur di dalam undang-undang dasar. Adil itu adalah maknanya caleg nomor 1 sampai nomor 10 semua punya hak yang sama. Sementara di dalam sistem proporsional tertutup, caleg itu yang diuntungkan nomor 1, caleg nomor 2, nomor 3 sampai nomor 12 dia nggak mau kerja. Ngapain dia bekerja susah payah? Yang diuntungkan adalah caleg nomor 1. Kalau partai politik itu dapat 2 kursi, dia yang untung adalah caleg nomor 1, nomor 2. Ini yang tidak dikenal di dalam sistem proporsional tertutup. Dan itu sangat merugikan. Tadi pengacara ini juga menyampaikan bahwa perjuangan kami tahun 2008 itu merusak undang-undang dasar. Salah besar itu. Apa yang saya perjuangkan itu semuanya mengacu kepada undang-undang dasar. Contoh, tadi dia menyebut pasal 22 ayat 3 itu partai menentukan caleg. Salah. Pemilu itu memilih wakil, baik itu DPR, DPRD, DPRD, kota, kabupaten, bukan memilih partai. Coba dilihat itu, pasal 22 ayat 2-nya. Jadi jangan kita ini mencoba melompat-lompat. Kebetulan saya ini mengupas habis gugatan dari nomor 114 Mas Sururi ini. Tidak ada argumentasi konstitusional. Yang disampaikan ini hanya soal ketakutan-ketakutan yang itu tidak ada faktanya. Soal separatisme, tidak ada kaitannya dengan pemilu. Soal money politik, tidak ada kaitannya pemilu. Soal individualisme, ini bukan DPD, ini partai politik. Partai politik yang memilih caleg nomor 1 yang paling terbaik, yang terbaiknya di bawahnya sedikit ditaruh nomor 2. Artinya apa? Kalau caleg misalnya PDIP dalam satu dapil itu adalah yang terbaik semua. Jangan terus ngomong sekarang, oh ini jelek-jelek. Kalau jelek berarti yang salah adalah partainya. Partai punya kebebasan memilih pengurus-pengurusnya, memilih kader-kadernya untuk dicalonkan. Biarkan masyarakat yang menentukan terpilih atau tidaknya. Baik, Mas Soleh. Sebelum saya ke Mas Sur, karena udah pasti nanti akan ditanggapi lagi. Saya kembali ke Mbak Titi dulu. Iya. Mbak Afi, ini tidak akan jadi persoalan kalau di internal partai ada demokrasi internal. Bahwa proses di dalam partai, satu pengambilan keputusan, kaderisasi, rekrutmennya, fungsi-fungsi partai politik itu semuanya berjalan. Mengapa kemudian ada kegelisahan sehingga rakyat ingin punya peran? Karena ini nggak jalan. Kalau misalnya ini semua bisa dibuktikan oleh partai, kode etiknya jalan, kaderisasinya ada, rekrutmen politiknya demokratis, pendanaannya akuntabel, sistem pengambilan dan pengelolaan di internal itu betul-betul demokratis, misalnya ada regenerasi politik dan seterusnya. Ini nggak akan jadi soal. Mau tutup, mau buka, rakyat itu pasti akan terima. Jadi yang salah adalah partai politik dengan fungsinya yang tidak berjalan, hulunya adalah proporsional terbuka tertutup. Betul, gitu kan? Hulunya ada di partai politik. Nah, sistem proporsional terbuka di tengah belum demokratisnya partai politik kita, dia memberi oase atau kemudian memberi hak veto kepada rakyat untuk menghukum partai
kalau yang diusul itu berjarak atau terdistorsi dengan kepentingan rakyat. Tetapi apakah ini mengurangi otoritas partai mengusung? Tidak sama sekali. Karena tiket untuk maju di pemilu DPR dan DPRD itu sepenuhnya ada di partai. Mengapa kemudian dalam praktiknya timbul masalah? Betul yang disebut itu ada masalah. Tetapi itu kan soal implementasi. Nah, ketika kemudian misalnya ada koreksi terhadap yang ditempatkan pada nomor urut 1, apa partai bisa marah? Kenapa yang nomor 10 dipilih? Ya karena yang nomor 10 juga kan diusulkan oleh partai. Nah, itu sebenarnya bentuk evaluasi rakyat kepada partai. Bahwa rakyat lebih menghendaki yang nomor 10 ini. Nah, oleh karena itu, kalau yang disoal misalnya soal jual beli suara, apakah di sistem proporsional tertutup tidak ada? Ada juga. Maka kita bicara pada level implementasi namanya penegakan hukum. Nah, kalau kita kemudian bicara misalnya keterbelahan di internal partai tidak solid dan lain sebagainya, itu bisa dijawab oleh dua, konsolidasi di internal, yang kedua memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang berkeadilan. Kan Pak Suru nanti juga dapat banyak program tuh di Mahkamah Dapat banyak Konstitusi klien gitu maksudnya ya. Nah, karena itu tidak salah, itu bagian Karena dari itu bagian mekanisme hukum yang biasa. disediakan. Oke, kita akan berikan kesempatan kepada partai politik untuk langsung menjawab ya mengenai persoalan ini. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio dari Partai Demokrat, Bang Herzaki. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam. Iya. Catatan dari Mbak Titi adalah ini juga partai yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, kaderisasinya, kemudian mekanismenya. Apa tanggapan dari Demokrat sendiri? Kalau kami sudah menjalankan apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, itu bicara mengenai mekanisme, bicara mengenai kaderisasi. Misalnya di Demokrat, dalam konteks rekrutmen caleg ya, kami ada sistem online yang bisa dilihat dari tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Dan tidak ada itu istilahnya di menolak caleg. Semua caleg yang mau daftar itu semua datanya masuk. Jadi kami tahu nih, jadi misalnya nih katakanlah ada incumbent yang menjadi ketua DPC, lalu katakanlah tidak ingin ada caleg-caleg potensial masuk. Lalu dijegal, katakanlah tidak menerima berkas. Tapi kan ada pendaftaran online, kami di pusat bisa tahu. Nah ini kalau bicara mengenai sistem ya, ini sistem yang kami coba bagaimana masyarakat punya peluang lebih besar untuk bisa terpilih ya, untuk bisa terdaftar sebagai caleg maupun juga bisa dijadikan itu satu hal. Yang kedua nanti kami ada tes wawancara, kami juga ada tes lapangan nanti dalam konteks bagaimana nih mereka di lapangan mencoba untuk merekrut suara. Bagaimana nih dalam beberapa minggu, apa yang bisa mereka lakukan di lapangan. Misalnya nih kalau di Jakarta Bang Zaki, ada beberapa caleg yang sarjana Pemkes gitu ya. Bang Zaki, kenapa kemudian, pertanyaan adalah kenapa kemudian Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang akhirnya mendukung sistem proporsional terbuka? Bukankah sistem tertutup itu justru memberikan keleluasaan bagi partai politik, keuntungan bagi partai politik untuk menentukan siapa calon legislatifnya nanti akan diusung? Partai politik ini kan adalah wadah yang punya tugas tanggung jawab bagaimana agar aspirasi harapan rakyat itu bisa diperjuangkan. Jadi bukan ansih untuk kepentingan elit gitu loh. Ya, ini adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi kami melihat bahwa dengan sistem proporsional terbuka ini bahwa kita lebih bisa mengakomodir keinginan rakyat. Memang di partai politik sudah punya mekanisme sistem ya yang terukur, akuntabel segala apa. Tapi kami tetap memberikan ruang kepada rakyat ya dengan sistem proporsional terbuka ini. Pokoknya kami sudah seleksi. Tadi sudah disampaikan tadi. Menurut kami terbaik adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kemudian rakyat melihat bahwa dalam perkembangannya di lapangan bahwa nomor 8, nomor 7 itu ternyata lebih aspiratif, lebih sesuai dengan mereka, lebih representatif buat mereka dan mereka memilih. Nah ini kan memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menentukan secara langsung. Yang kedua juga adalah bahwa kader-kader kami sudah berusaha membina konstituen. Tak putus asa. Saya ini lagi di Palu, Sulawesi Tengah, baru saja bertemu dengan para bacalek. Jumlahnya ratusan. Dan mereka sampaikan, Bang, bagaimana ini kalau misalnya menjadi sistem tertutup? Padahal kami ini udah berjuang habis-habisan, membina konstituen bertahun-tahun ini. Dengan peluang nomor berapapun kami tetap bisa peluang dipilih. Selama kami dipilih banyak, dan kami bisa jadi. Nah ini kan satu bentuk. Jadi ada kekhawatiran kurang lebih suara dari bacalek seperti itu ya. Bagaimana kemudian ternyata berubah di tengah jalan. Bang Zaki, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Banyak sekali catatan yang harus dijawab oleh Mas Urus. Kemudian bahwa yang salah ini partai politiknya, lalu bujangan sampai mengganggu sistemnya dan lain-lain. Kita lanjutkan sesaat lagi.